Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIA Bagasasi Bandung dengan Prodi Administrasi Bisnis kelompok 1 semester 3. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Adrian Febriana Dima, SPIMM. Kami dari kelompok terdiri dari 6 anggota akan memaparkan materi dengan judul Perekonomian dua sektor, yakni keseimbangan ekonomi dua sektor. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agis Gisna Wahyuni dengan NIM 2121010788. Yang selanjutnya ada Ade Cahyadi dengan NIM 2121010430, dan kemudian ada Alan Maulana dengan NIM 2121010663. Dan rekan saya yang berikutnya ada Alfiani Maulida dengan NIM 2121010403. Yang selanjutnya ada Arif Budiman dengan NIM 2121010660. Dan yang terakhir ada Ari Sutisna dengan NIM 2121010686. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pendekatan perhitungan pendekatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor. Yang kedua, hubungan konsumsi dan pendapatan. Ketiga, kecondongan mengkonsumsi. Dan yang terakhir, fungsi konsumsi. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Pendapatan yang paling sederhana dari analisis keseimbangan pendapatan nasional adalah analisis pendapatan dua sektor. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa perekonomian hanya digerakkan oleh dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Contoh, gambar aliran-aliran pendapatan yang terdapat pada perekonomian dua sektor seperti di bawah ini. Ada tanah, kapital, tenaga kerja, entrepreneurship. Pendapatan faktor-faktor produksi, gaji dan upah, sewa, bunga profit, perusahaan, rumah tangga, konsumsi rumah tangga, barang dan jasa. Asumsi dalam menganalisis keseimbangan dalam pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Ada beberapa asumsi yang menganalisis pendapatan nasional antara lain, yaitu konsumsi adalah fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposibel. Terus tabungan juga memiliki fungsi linear dan positif dari tingkat pendapatan disposibel. Yang terakhir, tidak ada pajak tidak langsung dan transfer payment. Maka pendapatan nasional sama dengan agregat pendapatan disposibel. Fungsi konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel dipengaruhi dari pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah transfer payment. Dalam kurung YD sama dengan Y dikurangi TX tambah TR. Namun karena dalam analisis ini tidak ada pajak, dalam kurung TX sama dengan 0 dan tidak ada transfer payment, dalam kurung TR sama dengan 0, maka pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposibel dalam kurung Y sama dengan YD. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian
pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Nah, ini kebalikan dari konsumsi ya. Sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Nah, jadi hubungan konsumsi agregat dan tabungan agregat suatu negara dengan pendapatan nasional atau Y sama dengan C ditambah S. Nah, mengapa konsumsi dan tabungan itu mempengaruhi pendapatan nasional? Jelas, karena adanya saling keterkaitan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. Seperti yang dijelaskan, fungsi konsumsi itu sendiri adalah fungsi yang menunjukkan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya dengan pendapatan, begitu. Terus bagaimana hubungan antara tingkat pendapatan dan konsumsi seseorang? Nah, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula konsumsi seseorang. Hal ini merupakan sifat dasar manusia yang ingin terlihat lebih maju ke depannya. Begitu pula apabila tingkat pendapatan seseorang rendah, maka tingkat konsumsinya pun akan rendah. Nah, karena pendapatan nasional memiliki nilai yang sama dengan agregat pendapatan disposable, Y sama dengan YD, maka rumusnya adalah YD sama dengan C ditambah S. Ini dapat dilihat keterangannya. YD itu adalah pendapatan disposable, C itu adalah konsumsi rumah tangga, dan S itu adalah tabungan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Nah, faktornya apa saja sih? Nih, selain pendapatan, ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga, diantaranya seperti kekayaan, ekspektasi pendapatan di masa depan, suku bunga, inflasi, distribusi pendapatan, faktor demografis, selera, dan preferensi. Nah, daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Semakin tinggi pendapatan disposable yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang akan mereka lakukan. Akan tetapi pertambahan konsumsi yang akan terjadi lebih rendah daripada pertambahan pendapatan yang berlaku. Maka semakin lama kelebihan konsumsi rumah tangga yang wujud akan menjadi bertambah kecil, begitu. Kita akan ngebahas bentuk umum dari rumus yang tadi ya. YD sama dengan C tambah S, atau pendapatan disposable atau YD sama dengan pengeluaran konsumsi atau C ditambah tabungan atau S. Pendapatan konsumsi dan tabungan ini dalam bentuk rupiah ya. Nah, kita masuk aja ke contohnya nih. Yang pertama itu adalah pendapatan disposable atau YD-nya 0, terus pengeluaran konsumsi atau C-nya 125.000, tabungan atau S-nya min 125.000. Nah, sesuai dengan rumus YD sama dengan C tambah S, berarti C-nya berapa? 125.000 ditambah S-nya min 125.000 sama dengan 0 untuk YD-nya. Terus yang kedua, pendapatan disposable-nya 100.000 dari mana? Nih, dari pengeluaran konsumsi 200.000 dikurangi tabungan min 100. Berarti 200 ditambah min 100, begitu dan seterusnya. Ini itu pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan ya. Jadi kalau pendapatan kita rendah, otomatis tabungan kita juga akan terkuras gitu ya. Nah, kalau ini ada contoh 600.000 untuk pendapatan disposable dari mana? Dari pengeluaran konsumsinya itu 575.000 ditambah 25.000 tabungannya. Jadi tinggal ditambahin aja sesuai rumus tadi, C ditambah S, berarti 575.000 ditambah 25.000 sama dengan 600.000. Nih, pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Ya otomatis kalau pendapatan kita tinggi, tabungan juga akan ada gitu ya. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau disebut juga sebagai MPC, Marginal Propensity to Consume,
dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nilai MPC ini dapat dihitung dengan menggunakan formula, yakni MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Nah, nantinya nilai MPC ini akan menentukan kecondongan fungsi konsumsi. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau disebut sebagai APC, Average Propensity to Consume, dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Selanjutnya dari materi kecondongan mengkonsumsi ada yang namanya kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau disebut juga sebagai APC, Average Propensity to Consume. APC dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula, yakni sebagai berikut. APC sama dengan C dibagi YD. Selanjutnya ada contoh menghitung MPC dan APC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh MPC tetap dan juga MPC yang makin kecil. Di tabel ada pendapatan disposable, terus ada pengeluaran konsumsi, ada kecondongan mengkonsumsi marginal, dan ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, di MPC tetap, di pendapatan disposable-nya yakni 200.000, pengeluaran konsumsinya 300.000, kecondongan mengkonsumsi marginal 150 dibagi 200 hasilnya 0,75, dan di kecondongan mengkonsumsi rata-rata 300 dibagi 200 sama dengan 1,50. Kemudian tabel berikutnya ada 400.000 di pendapatan disposable-nya, kemudian di pengeluaran konsumsi 450.000, dan di kecondongan mengkonsumsi marginal 150 dibagi 200 hasilnya tetap sama 0,75, dan di kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya 450 dibagi 400 hasilnya 1,125. Tabel yang ketiga, pendapatan disposable-nya 600.000, pengeluaran konsumsinya 600.000 juga, kecondongan mengkonsumsi marginal 150 dibagi 200 hasilnya 0,75, kecondongan mengkonsumsi rata-rata 600 dibagi 600 hasilnya 1,00. Dan yang terakhir, pendapatan disposable yaitu 800, kemudian pengeluaran konsumsinya 750.000, dan kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya 750 dibagi 800 hasilnya 0,937. Nah, di contoh yang pertama ini kita dapat melihat bahwasanya MPC-nya masih tetap. Di yang pertama, kedua, dan ketiga hasilnya tetap, yakni 0,75. Kemudian ada contoh yang kedua, di mana MPC semakin kecil. Tabel pertama, pendapatan disposable-nya 200.000, kemudian pengeluaran konsumsi 300.000, kecondongan mengkonsumsi marginal 160 dibagi 200 hasilnya 0,80, dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata 300 dibagi 200 hasilnya 1,50. Di tabel yang kedua, 400.000 di pendapatan disposable-nya, pengeluaran konsumsinya 460.000,
Kecondongan mengkonsumsi marginal 150 dibagi 200 hasilnya 0,75. Dan yang terakhir kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya 460 dibagi 400 hasilnya 1,15. Tabel yang ketiga, pendapatan disposable-nya 600.000, kemudian pengeluaran konsumsinya 610.000, kecondongan mengkonsumsi marginalnya 140 dibagi 200 hasilnya 0,70, dan kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya 610 dibagi 600 hasilnya 1,017. Yang terakhir pendapatan disposable-nya 800.000, kemudian pengeluaran konsumsinya 750.000, dan kecondongan mengkonsumsi rata-ratanya 750 dibagi 800 hasilnya 0,937. Nah, dari contoh yang kedua ini dapat kita lihat bahwasanya MPC makin kesini makin kecil. Dari yang pertama 0,80, kemudian menurun menjadi 0,75, dan yang terakhir 0,70. Kecondongan menabung rata-rata atau disebut sebagai APS dalam kurung average propensity to save menunjukkan perbandingan di antara tabungan dalam kurung S dengan pendapatan disposable YD. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula seperti yang di bawah. Contoh menghitung MS dan EPS dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pendapatan disposable, yang kedua pengeluaran konsumsi, yang ketiga tabungan dalam kurung S, yang keempat MPS, yang kelima APS. Hubungan kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Hubungan di antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung terbukti bahwa MPS tambah MPS sama dengan 1 dan APS tambah APC sama dengan 1. Berdasarkan kepada perhitungan tersebut, dapatlah dibuat rumusan seperti berikut. Yang pertama, dalam setiap nilai MPC dan MPS, yaitu apakah nilainya tetap atau berubah. MPC tambah MPS akan selalu sama dengan 1. Yang kedua, dalam setiap nilai APC dan APS, yaitu apakah APC dan APS adalah tetap atau berubah. APC tambah APS akan selalu sama dengan 1. Fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi agregat adalah pengeluaran konsumsi di semua rumah tangga dalam perekonomian. Tabungan agregat adalah tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian. Fungsi konsumsi dan tabungan ada 2. Itu fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan adalah tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan selain digambarkan dalam bentuk kurva, juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar. Persamaan aljabar untuk fungsi konsumsi dan tabungan dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ada rumus fungsi konsumsinya, dan ini ada juga rumus untuk fungsi tabungannya. Bisa dilihat ya.
Terus ada keterangannya nih. Untuk C0 sama dengan konsumsi rumah tangga autonom, yang C kecilnya adalah kecondongan fungsi konsumsi atau MPC, yang C besarnya adalah tingkat konsumsi, S0-nya adalah tabungan rumah tangga autonom, S kecilnya adalah kecondongan fungsi tabungan atau MPS, S besarnya tingkat tabungan, Y-nya tingkat pendapatan nasional, YD-nya adalah pendapatan disposable. Nah, ini ada kurva yang telah digambarkan dari rumus tadi ya. Nah, MPC dan MPS penentu kecondongan fungsi konsumsi dan tabungan. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan telah dinyatakan bahwa nilai MPC akan menentukan kecondongan fungsi konsumsi dan nilai MPS akan menentukan kecondongan fungsi tabungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kepada akibat dari pergerakan di antara dua titik pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan begitu. Ini ada contoh kurvanya. Nah, terus penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Nah, ada pandangan Keynes yang berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Walaupun pendapatan rumah tangga penting peranannya, terdapat beberapa faktor lain yang tidak dapat diabaikan, yaitu pertama kekayaan yang telah terkumpul. Nah, jangan sampai kita tuh berpaku kepada kekayaan yang kita terkumpul. Jadi kita ibaratnya tidak mau kerja lagi gitu. Jadi kita harus, walaupun kekayaan udah terkumpul, kita tuh harus tetap menjaga hal itu. Yang kedua ada suku bunga. Nah, suku bunga ini juga jangan sampai abaikan gitu ya. Yang ketiga ada sikap berhemat. Nah, sikap berhemat ini penting untuk menjaga konsistensi tabungan kita. Nah, terus keadaan perekonomian. Nah, keadaan perekonomian juga kita harus benar-benar di-manage gimana pengeluaran dan pemasukannya. Terus ada distribusi pendapatan. Nah, kita juga harus mengecek nih per bulannya kita dapat berapa, per tahunnya berapa gitu, naik atau turun gitu. Terus tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Nah, kalau kita bekerja di salah satu perusahaan ya, nah kita harus melihat dana pensiunnya dulu. Apakah akan cukup untuk kedepannya, tabungan kita juga akan cukup untuk konsumsi lainnya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, tadi kan udah dijelasin rumus-rumusnya. Nah, ini ada soal. Nah, dalam suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 70.000 ditambah 0,25 Y. Kemudian, pendapatan nasional negara tersebut adalah 160.000, maka hitunglah besar tabungan masyarakat. Nah, kita analisis dulu nih. C0-nya berapa, C kecilnya berapa, Y-nya berapa. Nah, tadi kan ada ya C0-nya 70.000, C kecilnya 0,25, terus sama Y besarnya itu adalah 160.000 ya. Nah, kita masukin rumusnya. S sama dengan min C0 ditambah 1 dikurangi C dikali Y. Nih, tadi C0-nya berapa? 70, karena rumusnya min. Jadi masukinnya min 70.000 ditambah 1 dikurangi C kecilnya berapa tadi? 0,25 ya. Terus dikali Y. Y-nya berapa? 160.000 nih. Jadi min 70.000 ditambah 0,75 dikali 160.000 itu 120.000 ya. Jadi min 70.000 ditambah 120.000 itu hasilnya 50.000 begitu. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan mutu daripada faktor-faktor produksi. Menurut Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat yang dilakukan masyarakat. Pengeluaran agregat tersebut akan menentukan sampai di mana sektor perusahaan harus melakukan kegiatannya untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dari sifat perputaran aliran pendapat.
Kesimpulan yang dapat kami Demikian isi video presentasi kami kali ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.